Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad Nawfal bin Abdullah Al-Kafir, Ustaz Muhammad bin Asakar. Thumma ila ruh muallif hadzal kitab Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Thumma ila kulli man lahu haqqun alaina ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة. ثم إلى الروح صاحب هذا المقام هذا المكان الحبيب حامد بن عمر بن شهاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الحبيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد عبد الله بن علوي الحداد في كتابه كتاب الحكم إلى أن قال: وقال ما ترك من الكمال شيئا من أقام نفسه من ربه مقام عبده من نفسه. وقال: النائم يوقظ والغافل يذكر ومن لم يجد فيه التذكير والتنبيه فهو ميت. إنما تنفع الموعظة من أقبل عليها بقلبه وما يتذكر إلا من ينيب. Alhamdulillah, ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun cuacanya agak sedikit tidak mendukung karena hujan, terus tadi mati lampu, tapi alhamdulillah yang namanya kebaikan tidak pernah terputus. Yang namanya al-khair, al-barakah tidak pernah terputus. Jadi walaupun yang hadir tidak begitu ramai, kita teruskan cahaya ini, kita teruskan keberkahan ini. Mudah-mudahan yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumahnya juga mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan rahmat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Juga kita doakan saudara ikhwan kita yang mau hadir tapi tidak bisa hadir, diberikan daripada keberkahan yang Allah turunkan di tempat ini, diberikan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Kita baca atau kita kaji sedikit daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an, berjudul Kitabul Hikam. Qal, beliau mengatakan, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi bin nafsih. Kata beliau, sungguh sangat sempurna seseorang, sempurna yang jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan sempurna, itu artinya bukan sempurna dunianya, jelas. Soalnya pandangan beliau ke dunia itu beda dengan pandangan kita. Pandangan kita sekarang ini sempurna kalau kita punya rumah bagus, punya mobil bagus, pemasukan tetap juga bagus, tinggi, itu baru sempurna. Kalau orang dulu tidak, sempurnanya orang dulu itu bukan di situ. Sempurnanya orang dulu masalah akhirat. Makanya sekarang
Kalau ada yang mau melamar, tanya dulu. Kalau orang dunia, kerjaannya apa? Kan begitu. Kenapa dia takut anaknya kelaparan? Dia tidak tahu bahwasanya yang menanggung semua rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu tidak. Ketika ada yang lamar, yang ditanya kaifa salahu, kaifa dinuh. Bagaimana agamanya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana salatnya? Itu orang dulu. Kalau orang sekarang tidak, kebalikan. Agamanya tidak ditanya sama sekali, yang diperhatikan malah dunianya. Agama tidak ditanya, tidak diurusnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika orang seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan sungguh sempurna seseorang, maksudnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man aqama nafsahu min rabbih maqama abdihi min nafsih. Yang menjadikan dirinya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika dia ingin hamba sahayanya tunduk taat kepadanya. Ini beliau ini masih di zaman banyak budak atau hamba sahaya yang zaman beliau. Karena budak itu habis-habisnya baru. Mungkin 100 tahun lalu masih ada yang namanya budak atau hamba sahaya. Masih ada 100 tahun yang lalu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kurang lebih 300 tahun yang lalu. Masih di zamannya budak. Masih banyak hamba sahaya. Jadi kata beliau, kalau kita saja ingin hamba sahaya kita itu patuh kepada kita, taat. Atau kita gambarkan sekarang dengan anak. Orang tua pasti tidak setuju dengan anak yang kalau disuruh, kenapa suruh ini? Kenapa Pak? Kenapa? Atau guru pasti tidak setuju. Kalau punya murid ketika diajak, ayo ke sini. Atau lakukan ini, kenapa? Banyak tanya. Guru atau orang tua paling senang pasti kalau anaknya, muridnya disuruh langsung. Sam'an wa ta'ah. Disuruh ini langsung dikerjain, disuruh ini dikerjain tanpa ditanya, tanpa didebati. Sebenarnya orang tua dan gurunya itu sesama makhluk, kata beliau, sesama manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi seperti itu, baik engkau wahai orang tua, baik engkau wahai suami. Begitu juga suami tidak demen kalau istrinya selalu ngelawan. Disuruh ini bantah, itu juga bukan adab. Istri yang soleha kalau suami bilang begitu. Lain lagi kalau ada masukan. Dan biasanya jangan kasih masukan setelah suami atau ayah memerintahkan. Kesannya kan kayak ngelawan, kayak minteri. Nanti kalau mau ngasih masukan sudah agak lama baru dikasih masukan. Walhasil itu sesama makhluk. Jadi baik kita ini ayah, atau kita guru, atau kita suami, atau kita orang yang punya tanggung jawab. Ketika orang yang di bawah kita tunduk patuh kepada kita, kita senang. Sama ketika kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah itu lebih pantas, lebih wajib. Suami atau istri, anak, murid tidak boleh taat kepada gurunya, taat kepada ayahnya, taat kepada suaminya kalau dalam hal-hal yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat untuk makhluk kalau perintahnya itu bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Umpama suami mengatakan kepada istrinya, ayo kita pergi, tapi kau tidak usah pakai hijab, buka kerudung. Itu istri tidak boleh mentaati suaminya. Kenapa? Karena buka kerudung, buka hijab, membuka aurat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasannya. Taat kepada makhluk jelas ada batasannya. Taat kepada makhluk jelas di bawah daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya gampang, kata Al-Habib Abdullah Haddad. Kamu saja senang kalau punya murid, anak, istri yang taat seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada hambanya yang selalu taat kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para malaikat, mereka itu makhluk yang taat, la ya'sun ma amarahum. Mereka adalah makhluk yang kata Allah, setiap aku perintahkan tidak pernah mereka langgar.
perintah aku ini. Dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau sudah diri kita ini bisa memposisikan atau menjadikan sebagaimana kita ingin hamba kita, budak kita, kita ingin isteri, anak, murid kita taat kepada kita, kita jadikan diri kita taat kepada Allah, maka ini hamba sudah sempurna atau mendekati sempurna, artinya menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqal, kemudian beliau mengatakan, kitab ini kan namanya Kitabul Hikam. Jadi kalam bijak, pendek-pendek, pindah omongan, pindah pembahasan. Makanya kitab ini asyik, kitab ini enak dibaca, tidak terlalu membuat bosan. Mungkin kalau kitab tebal-tebal yang lain, satu bab panjang pembahasannya, mungkin kita agak bosan. Makanya sengaja Al-Fakir pilih kitab ini biar kita tidak bosan. Ini setiap qol, setiap perkataan beliau beda lagi begitu. Dan Al-Fakir baca kitab ini dengan guru Al-Fakir di Makkah sana, Abu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, dari awal sampai akhir pernah baca sama beliau sana. Waqal, kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga mengatakan, an-naimu yuqadhu wal ghafilu yudzakkar. Orang kalau lagi tidur bisa dibanguni. Wal ghafil, orang kalau lagi lalai bisa diingatkan. Yang lagi tidur bisa dibanguni. Yang lagi lalai bisa diingatkan. Wa man lam yujdi fihi tadhkir wa tanbih fa huwa mayyit. Siapa yang tidak bisa dibanguni dan tidak bisa diingatkan, mayyit kata beliau, adalah orang yang sudah meninggal. Umpama sekarang ada orang yang belum sholat isya, dia tidur, dibanguni, oi bangun sholat isya, bangun kan. Atau lagi lalai, lagi asyik, lalai, baik lalainya tadi lalai taat kepada Allah. Lalai taat kepada Allah itu misalkan lagi majlis, lagi baca kitab, itu lalai seperti itu tidak apa-apa, atau tidak terlalu berdosalah istilahnya ketika dia mentakhirkan sholat. Bahkan dinamakan beliau ini belum mentakhirkan sholat, tidak mengundurkan sholat. Kenapa? Karena dia undurkan sholat tersebut dengan sebab-sebab atau dengan hal-hal yang terpuji. Jadi misalkan kita majlis taklim dari sebelum isya, terus pas azan kita stop dengan azan, habis itu lanjut lagi majlis taklim sampai jam 10. Itu tetap ketika kita sholat dapat fadilah, keutamaan sholat di awal waktu. Kapan kita ketinggalan fadilah keutamaan sholat di awal waktu? Kalau kita undurkan waktu sholat tadi dengan hal-hal yang jauh atau yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengundurkan sholat karena majlis taklim sampai jam 10, jam 11 kita sholat, itu tetap ketika kita sholat dapat fadilah keutamaan sholat di awal waktu. Karena kita mengundurkannya untuk majlis taklim. Kita mengundurkannya karena baca kitab. Kita mengundurkan sholat karena menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengundurkan sholat karena baca Quran. Walhasil kalau hal-hal yang dikarenakan olehnya kita mengundurkan sholat, yang mana hal tersebut juga ibadah kepada Allah, maka waktu atau fadilah awal waktu tidak kita tinggalkan. Wa man lam yujdi. Jadi kata beliau, sekarang kalau orang lalai diingatkan, belum sholat isya, ente sholat isya, sholat dia. Nah, orang yang tidak bisa dibanguni dan juga tidak bisa diingati, itu berarti orang sudah mayyit, sudah meninggal, sudah mati, mayyit, orang jenazah. Mau kita goyang 1000 kali tidak akan bangun. Mau kita teriak pakai speaker paling kencang di kupingnya tidak akan bangun. Kenapa? Sudah mayyit. Nah, jadi umpama orang yang tidak bisa, yang tidak bisa menerima nasihat, yang tidak bisa menerima tanbih, peringatan baik dari Allah atau dari Nabi besar Muhammad SAW atau dari pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad SAW, maka orang tersebut seperti mayit. Seperti mayit. Artinya, oh tidak Ustaz, dia masih sadar, belum meninggal. Iya, jasadnya belum mati, tapi hatinya sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Hatinya sudah mati. Hatinya sudah dikhatamallahu ala qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun,
Ya, tuli dia. Tuli, dia tidak tuli. Tuli untuk mendengar kebenaran. Ya, umyun. Ya, apa umyun? Buta. Dia tidak buta. Buta untuk melihat yang mana yang hak, yang mana yang batil. Bukmun. Ya, dia bisu. Tidak bisu dia. Tapi bisu untuk tidak berani mengatakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Tidak tuli, tidak bisu. Ya, tapi hatinya yang sudah. Ya, khatam. Akhirnya Allah sambung ayat tersebut. Khatamallahu ala qulubihim. Kata Allah, karena Allah sudah khatam. Khatam itu sudah Allah tutup. Istilahnya ini makhtum. Botol ini makhtum, kenapa? Udah kita tutup, dikasih plastik lagi. Ya kan tidak mungkin keluar air. Nah, ini khatam kayak gini. Jadi pintu hati mereka itu, naudzubillah min dzalik, sudah ditutup sama Allah, disegel sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik di depannya Nabi, ya, dikasih mukjizat. Mereka tuh melihat mukjizat luar biasa. Ya. Nabi diminta sama mereka untuk membelah bulan, dibelah depan mata mereka. Tak percaya. Masih tidak percaya. Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, mereka minta bukti sama Nabi. Kata Nabi, mau bukti? Okey. Kata Nabi, kalian mau bukti apa? Kata mereka, ya Muhammad, sifatkan kepada kami Baitul Maqdis. Ini orang-orang sudah pernah pergi ke Baitul Maqdis, Palestin. Kata Nabi, pintunya disebutkan sama Nabi ada berapa. Tiangnya ada berapa, pintunya ada berapa, di sini ada ini, di sini ada ini. Terus tak puas, tidak cukup, minta lagi. Kata Nabi, 3 hari lagi, ya hari Rebo, kalau salah hari Rebo, kata Nabi, sebelum matahari terbenam, bakal ada rombongan kafilah yang datang ke Mekah. Betul. Karena Nabi ketika pulang atau ketika pergi itu ngelihat ada rombongan di bawah yang ingin menuju kota Mekah. Dan posisinya pas 3 hari setelah Nabi Isra Mi'raj, datang mereka. Sebelum matahari terbenam datang sudah mereka. Jadi sebelum matahari terbenam tuh ya orang-orang kafir keluar dari kota Mekah, menunggu ingin mana benar tak kafilah ini. Datang beneran. Iman mereka tidak. Apa kata mereka? Ya Muhammad sahir. Muhammad ini ya ahli sihir, ya. Dukun kata mereka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi sedangkan yang lain, ya, yang lain tidak butuh bukti, tidak butuh mukjizat, tapi langsung iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang butuh bukti, yang butuh mukjizat itu iman-iman orang lemah. Iman-iman orang lemah. Kapan waliullah itu diizinkan mengeluarkan karomah? Ya untuk orang-orang yang lemah imannya. Tapi kalau murid-muridnya yang i'tiqad, yang keyakinannya kuat, tak perlu lagi karomah dari gurunya. Ya. Aku dah galak berguru sama wong sampai nyingok dia bisa terbang apa tidak. Itu berarti hati yang lemah. Ya. Aku tidak galak belajar sama ini sampai ingin lihat karomah. Oh pas hujan dia tak kena hujan. Oh berarti ini bau guru nian, dibeloki sama dia. Loh, pun juga bisa cak itu. Ya. Oh pas lagi ini misalkan ada binatang macan tunduk sama dia. Oh baru ini guru aku. Kalau karomah itu mainan kata ulama. Karomah itu mainan untuk wali-wali yang masih kecil. Itu karomah. Karomah itu bukan wali kalau sudah tinggi makomnya, sudah besar, tidak pakai karomah lagi. Mereka tidak suka dengan karomah. Ya, karomah mereka tunjukkan untuk hati-hati yang lemah. Untuk murid-murid yang lemah, ya, keyakinannya itu baru dikasih sama mereka karomah. Tapi murid yang kuat tidak ditunjukkan karomah lagi. Gitu. Makanya Nabi besar Muhammad SAW menunjukkan mukjizat ya untuk orang-orang yang masih belum iman. Sayyidina Abu Bakar tidak perlu lagi mukjizat. Makanya ya ketika Abu Jahal habis kejadian Isra Mi'raj datang ke Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang kafir, bukan Abu Jahal saja, rame. Oh ini Abu Bakar harus tahu. Ini Muhammad ngaco ini, ngawur istilahnya. Masa ke Baitul Maqdis habis itu ke langit cuman 1 jam, tidak sampai 1 malam full, tidak. Wah ini Abu Bakar pasti murtad, kata keyakinan atau menurut pendapat orang-orang kafir pada saat itu. Datang mereka rombongan ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Ingin ya Sayyidina Abu Bakar kembali keluar dari agama Islam. Kafir dari Nabi besar Muhammad SAW, murtad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ketika disampaikan, wahai Abu Bakar tuh, kawan ente bilang semalam ke Baitul Maqdis, habis itu ke langit, terus pulang. Kita saja kalau ke Baitul Maqdis sebulan, pergi PP 2 bulan. Ini dia ngaku semalam. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar?
Kata Sayyidina Abu Bakar, aku ini percaya sama dia. 1 detik aku percaya sama dia. Dia ke langit. Aku percaya dia dapat kabar dari langit. Artinya lebih cepat dari semalam. Apalagi cuma semalam dia ke Baitul Maqdis. Aku pasti percaya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dari itu dijuluki As-Siddiq. Ya, As-Siddiq, orang yang paling atau yang banyak percaya, yang kuat kepercayaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar tidak heran ketika Nabi Isra Mi'raj, biasa menurut beliau. Tiap hari Nabi itu dapat kabar dari langit. Enggak ada waktu, cepat saking cepatnya. Cuman Isra Mi'raj cuman semalam, lebih gampang, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi orang yang lemah itulah yang butuh dengan karamah. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kalau orang tidak bisa dinasehati, tidak bisa diingatkan, itu na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa hati ini ditutup disebutkan alasannya di kitab Al-Ihya Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan, orang yang sering maksiat itulah yang hatinya nanti ketutup. Maksiat tapi tidak taubat. Jadi hati itu, kata beliau, seperti lembaran putih, taruhlah. Lembaran putih ini. Ya, ini putih kan? Ini hati, kata beliau. Ketika sekali maksiat, titik hitam. Kalau dia taubat, dihapus titik hitamnya. Dia tidak taubat, maksiat lagi, 2 titik. Maksiat lagi, 3 titik. Terus titik hitam ini sampai dari kecil membesar, sampai semuanya hitam, gosong, itu sudah. Tidak bakal taubat lagi. Ya, makanya wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha, kata Nabi. Ini ajaran dari Nabi. Kata Nabi, ketika kalian melakukan maksiat, langsung cepat buat baik. Karena Nabi tahu, ya, hamba atau Bani Adam pasti ada kesalahan. Pasti berbuat salah, pasti maksiat. Baik dulu di masa muda atau di masa tua, masih kecil, sudah dewasa, pasti. Namanya manusia, pasti berbuat salah. Jadi dikasih solusi sama Nabi. Jangan sampai hati kalian itu hitam. Langsung wa'atbi sayyi'ata al-hasanata. Langsung kesalahan tadi ikuti dengan perbuatan baik. Habis tidak sengaja melihat hal yang diharamkan oleh Allah, langsung sedekah. Walau 1.000, walau 5.000 sedekah. Niat hapus dosa tadi. Tidak bisa sedekah, langsung salat sunnah. Waktu duha, salat duha. Niat ngapus dosa tadi. Atau masuk waktu zuhur, salat zuhur. Niat menghapus dosa tadi. Begitu. Kalau yang begitu, insya Allah hatinya itu tidak akan apa? Tidak akan khatamallah ala qulubihim, tidak akan makhtum, tidak akan disegel, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan hati ditutup oleh Allah? Ketika berbuat maksiat, didiami terus sampai hatinya hitam, gosong. Al-Imam Ibnu Athaillah menggambarkan seperti panci, kata beliau. Kita kalau baru beli panci, pas masak, hitam kan dia. Cepat-cepat kita bersihkan, habis masak, basuh. Bersih lagi dia. Tapi kalau kita tidak basuh benar-benar, bawahnya itu, sampai bertahun-tahun, ya sudah, tidak bisa lagi. Ini kalau kita paksakan dibersihkan, pecah atau apa namanya, belah panci tadi. Udah gosongnya itu sudah jadi darah daging istilahnya. Jadi na'udzubillah min dalik. Kalau orang yang hati yang sudah mayyit, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mau nasihat kayak apapun tidak bisa masuk, karena hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbih. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada nasihat, baik nasihat dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis atau dari guru-guru, itu yang mendengarkan nasihat dari hatinya. Jadi memang dia hadir ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Baru itu bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hasil daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan tidak akan ingat kepada Allah, dan tidak akan ingat atau bisa menerima nasihat kecuali orang yang memang ingin mendapatkan nasihat tersebut. Kecuali memang orang yunib. Yunib itu dari anaba yunibu, artinya roja'a. Orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin memang mendapatkan jalan yang lurus
sehingga dia bisa sampai kepada Allah, dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dorongan dari diri kita juga, begitu. Artinya begitu, ya. Kalau cuman, makanya kan, kalau cuman ustadznya saja atau kitabnya saja dibaca, tapi yang hadir atau yang mendengarkan tidak ada antusias atau tidak ada semangat untuk mendengarkan atau menerima nasihat tersebut, tidak manfaat. Cuma harus ada qabiliyah, ya, jadi satu sama lain harus ada, ya, harus ada semangat, ya, yang ini semangat, yang ini semangat, baru nyambung, ya, nasihat begitu. Tapi kalau yang ini semangat, ya, yang mendengarkan tidak semangat, ya udah masuk nasihat tadi. Kenapa? Dia tidak ingin mendengarkan nasihat. Jadi harus ada rasa keinginan dulu, harus ada rasa mau, baru dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, yang mujahadah, yang mujahadah dulu, baru dikasih buka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidur saja, duduk mantap di rumah, ya nasihat tidak bakal sampai ke telinga dia. Nasihat tidak bakal masuk ke hati dia. Keluar dari rumah, hadir di majlis, rutin ke majlis ta'lim, hadir ke masjid, hadir ke musalla. Ketika ada mujahadah begitu, baru lanahdiyannahum subulana, baru jalannya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang yatadzakkar atau man yunib, ya, termasuk hamba-hamba yang ingat selalu kepada Allah, dan termasuk hamba-hamba yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.